Coba jujur sebentar. Banyak orang bilang mereka ingin kaya, tapi cara berpikir mereka tentang uang masih seperti orang yang takut sama uang. Lucunya, ini bukan soal IQ, bukan soal keberuntungan juga. Karena faktanya, banyak orang miskin bukan karena mereka tidak mampu. Mereka miskin karena mereka menjalankan software cara pikir yang salah. Dan software ini biasanya sudah ditanam sejak kecil. Contohnya, uang itu akar dari segala kejahatan. Cari uang itu harus capek. Orang kaya pasti serakah. Kalau dari kecil kamu mendengar hal seperti ini, tanpa sadar, otakmu akan menganggap uang itu sesuatu yang berbahaya. Dan kalau otakmu menganggap uang berbahaya, ya jelas kamu tidak akan pernah benar-benar mengejarnya. Ada sebuah cerita menarik dari dunia olahraga. Dulu, selama puluhan tahun, para ilmuwan percaya bahwa manusia tidak mungkin berlari 1 mil atau sekitar 1,6 km di bawah 4 menit. Katanya tubuh manusia tidak sanggup. Dokter bilang berbahaya, pelatih bilang mustahil. Sampai akhirnya pada tahun 1954, seorang atlet bernama Roger Bannister melakukannya. Dia memecahkan rekor itu. Dan yang lebih gila lagi, setelah itu terjadi sesuatu yang aneh. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, orang lain juga berhasil melakukannya. Dalam 1 tahun, beberapa orang lagi ikut memecahkan rekor itu. Artinya apa? Masalahnya bukan di tubuh manusia, masalahnya di kepala manusia. Dan soal uang juga sering seperti itu. Ada beberapa pola pikir tentang uang yang sering bikin orang tetap biasa-biasa saja, dan kemungkinan kamu pernah ada di salah satunya. 1. Mental pahlawan penderitaan. Ini tipe orang yang bangga kerja sampai hancur, kerja 80 jam seminggu, tidur 4 jam sehari, terus bilang, gue melakukan ini demi keluarga. Kedengarannya mulia ya, padahal seringnya itu cuma cara halus untuk membenarkan hidup yang tidak seimbang. Karena kenyataannya, capek bukan strategi menghasilkan uang, capek cuma strategi menuju burnout. Dan orang burnout biasanya tidak menghasilkan lebih banyak uang, mereka cuma lebih cepat habis energinya. 2. Mental pemburu kesempatan cepat. Ini yang tiap tahun punya ide baru. Tahun ini kripto, tahun depan NFT, besok buka bisnis baru, lusa ikut kursus jadi trader. Kedengarannya sibuk, padahal sebenarnya cuma lompat dari satu hal ke hal lain. Masalahnya, kekayaan itu biasanya datang dari sesuatu yang kamu lakukan cukup lama, bukan dari sesuatu yang kamu coba selama 3 minggu lalu bosan. Compound interest tidak bekerja untuk orang yang gampang pindah. 3. Mental nanti aja dipikir. Ini tipe orang yang tidak pernah benar-benar melihat kondisi keuangannya. Tagihan kartu kredit? Nanti deh. Cek saldo bank? Males. Banyak orang menghindari uang bukan karena bodoh, tapi karena takut melihat kenyataan. Padahal lucunya, masalah keuangan biasanya terasa 10 kali lebih menakutkan di kepala dibanding ketika kamu benar-benar duduk dan melihat angkanya. Kadang solusinya bahkan sederhana, tapi kita menunda sampai masalahnya jadi jauh lebih besar. 4. Mental terlalu takut pakai uang. Ini kebalikannya. Orangnya menabung terus, tidak investasi, tidak berani mencoba peluang, karena mereka merasa kalau uangnya dipakai, nanti tidak aman. Masalahnya, uang yang hanya diam di rekening itu seperti alat mahal yang tidak pernah dipakai. Kelihatannya aman, tapi sebenarnya perlahan nilainya dimakan inflasi. Uang itu alat, bukan benda koleksi. Jadi kalau hidupmu sekarang terasa stagnan, mungkin masalahnya bukan karena kamu kurang pintar, bukan karena kamu kurang kerja keras. Bisa jadi masalahnya adalah cara kamu melihat uang. Banyak orang hidup dengan cara pikir yang diwariskan oleh lingkungannya, bukan cara pikir yang mereka pilih sendiri. Dan selama kamu tidak menyadarinya, kamu akan terus menjalankan program yang sama, seperti komputer yang tidak pernah diupdate. Tapi kabar baiknya, mindset itu bukan identitas permanen. Mindset itu cuma software, dan software bisa diupdate. Rekor lari 4 menit bukan pecah karena manusia tiba-tiba jadi lebih kuat. Rekor itu pecah karena seseorang berani percaya bahwa itu mungkin. Dan kadang, perubahan besar dalam hidup juga dimulai dari sana. Bukan dari uang lebih banyak, tapi dari cara berpikir yang berbeda. Kalau kamu suka konten seperti ini yang kadang sedikit menampar tapi bikin kita berpikir lebih jernih tentang hidup, subscribe ke channel ini. Karena di sini kita tidak cuma bicara motivasi, kita bicara cara berpikir yang bisa benar-benar mengubah arah hidupmu.